Baik, kita masuk ke mekanisme yang kedua, yaitu mekanisme consolidated undrained, ya. Consolidated undrained. Yang mana pada mekanisme ini first loading yang pertama drainage permitted, ya, allow drainage permitted atau dia terkonsolidasi, ya. Pada fase second loading drainage not allowed atau not permitted, sehingga karena tidak terjadi drainase undrained, maka terjadi pore pressure build up. Ya. Kalau dia terjadi pore pressure build up, maka konsepnya harus kita menggunakan konsep total stress, ya. Oke. Nah, prosesnya, mekanismenya yang yaitu ini adalah confining pressure, sigma 3, kemudian pada second loading kita menambah beban aksial, ya, beban aksial menjadi sigma 3, ini sigma 3, ini menjadi sigma 1 dikurang sigma 3. Oke. Nah, kembali lagi, ini drainage allow consolidated, ya, sedangkan ini no volume change atau undrained. Oke. Nah, pada loadingnya, oke, loading loading confining pressure sigma 3, ya, sehingga total stressnya sigma 3 sigma 1 sama dengan sigma 3, kemudian sigma 3 sama dengan sigma 3, neutral stress pada fase pertama no pore pressure build up baik pada arah horizontal maupun vertikal, apalagi untuk pore water pressure kan sama, ya, arah vertikal dan horizontalnya tidak terjadi pore pressure build up. Effective
stres, maka sigma dash sama dengan sigma 3 dan sigma 3 dash sama dengan sigma 3. Kemudian ketika aksial sebesar delta sigma 1, maka sigma 1 sama dengan sigma 3 ditambah sigma 1 sama dengan sigma 3 ditambah delta 1 ya. Kemudian horizontalnya sigma 3 tetap sama dengan sigma 3. Ada pressure build up sebesar delta sigma 1 dan delta sigma 1. Oke. Kemudian efektif stresnya menjadi sigma 1 dash menjadi sigma 3 ya, dan sigma 3 dash menjadi sigma 3 kurang delta sigma 1. Oke. Ya. Lingkaran Moore-nya jadi pada saat aksial load fase yang kedua itu sigma 1 sama dengan sigma 3 ditambah delta sigma 1 ya. Berarti ini sigma 1, ini sigma 3, pertambahannya adalah delta sigma 1 ya toh? Nah itu kalau dia CU maka envelopnya ya, envelopnya ini ya, maka ini menjadi CU dan sudutnya jadi PCU ya, untuk P consolidated Andre. Nah kalau sigma 3 ya, sigma 3 kurang ya. Ya. Kalau sigma 3 kita kurangi dengan apa tadi? Delta sigma 1. Kalau kita gambar di sini sama delta sigma 1. Delta sigma 1. Delta sigma 1. Berarti dia gini. Ya. Maka ini sama saja dengan consolidated drain. Ya. Nah, ini menjadi P drain. Oke. Nah, karakteristik mekanisme consolidated drain consolidated undrain adalah yang pertama tentu dia lebih cepat ya, lebih cepat, faster dan yang tadi consolidated drain. Parameter yang kita dapatkan dengan pengujian mekanisme CU adalah CU adalah C dash dan P dash ya. Kemudian kita juga mengukur delta U ya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan nilai CCU dan juga PCU.
Nah, untuk consolidated and drain atau CU ini cocok untuk mekanisme apa itu? Sudden unloading. Sudden unloading. Ya. Sudden unloading. Misalnya saja ya, saya kembali ke konsep kita timbun ya, timbunan. Jadi kalau ditimbun bertahap ya, untuk long term stability kita menggunakan parameter CD ya. Kalau dia misalnya saja ya, kita timbunannya kita cutting kembali ya, kita hilangkan 2 lapis misalnya, kemudian terjadi deformasi ya, terjadi deformasi, maka kita menggunakan parameter CU. Tapi kalau misalnya kita timbun bertahap ya, kemudian kita mau tahu stabilan atau deformasi pada jangka waktu yang lama, kita menggunakan CD. Atau misalnya ada air ya, untuk bendung misalnya ya, dan tiba-tiba perubahan air ya, perubahan muka air ya turun misalnya, maka terjadi perubahan tegangan pada tanah di bawah embankment. Nah, proses perubahannya itu dia proses consolidated and drain atau CU ya. Nah ya, maka kalau kita ingin menganalisis stabilitas dalam posisi istilahnya ini rapid drawdown ya, rapid drawdown, maka kita menggunakan parameter CU. Oke, saya rasa itu. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, mekanisme unconsolidated and drain.